warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Fatimatu Zahra dengan NIM 527 dari kelas H. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi surat berharga. Langsung saja, yaitu yang pertama, pengertian surat berharga. Pengertian surat berharga atau biasa disebut dengan commercial paper adalah dokumen yang mempunyai nilai berharga berupa uang yang sudah diakui dan bahkan dilindungi oleh hukum untuk keperluan transaksi pembayaran, perdagangan, penagihan, atau jenis lainnya. Surat berharga ini sering dimanfaatkan untuk alat pembayaran dalam kegiatan transaksi perdagangan modern, khususnya pada kalangan pengusaha. Banyak di antara para pengusaha yang memanfaatkan surat berharga ini sebagai alat bayar transaksi perdagangan karena dinilai lebih praktis, aman, dan juga memiliki prestasi tersendiri. Selain mampu memudahkan berbagai kegiatan transaksi, surat berharga juga berguna sebagai surat legitimasi. Karena surat berharga adalah panduan untuk para pemegang surat yang dinilai sebagai pihak yang mampu melakukan ataupun memiliki suatu hak tertentu. Selanjutnya yaitu manfaat surat berharga. Fungsi dan manfaat yang terkandung di dalam surat berharga bisa dilihat dari dua sisi, yaitu sisi yuridis dan juga sisi fungsinya. Yang pertama yaitu secara yuridis. Dilihat dari sisi yuridisnya, surat berharga bermanfaat sebagai alat pemindahan hak tagih karena sudah diperjualbelikan, dan juga sebagai surat legitimasi atau surat bukti tagih yang sah. Jika dilihat secara fungsinya, maka surat berharga memiliki fungsi sebagai surat yang memiliki sifat hukum kebendaan, surat tanda keanggotaan dari suatu persekutuan, dan juga surat tagihan utang. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri surat berharga. Pada umumnya, surat berharga memiliki kesamaan ciri-ciri dan persyaratan tertentu. Ciri-ciri tersebut adalah berbentuk dokumen tertulis, harus memiliki nama, terdapat beberapa tanda tangan dari pihak terkait, berisi perintah atau janji tanpa syarat, terdapat nama orang yang membayar, dan terdapat keterangan waktu pembayaran yang harus dilakukan. Yang selanjutnya yaitu bagian D, unsur-unsur berharga. Unsur-unsur berharga yang pertama yaitu surat bukti tuntutan utang. Surat adalah akta, sedangkan akta adalah surat yang ditandatangani sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti. Jadi akta itu merupakan tanda bukti adanya perikatan dari penandatanganan. Utang adalah perikatan yang harus ditunaikan oleh penandatangan akta atau debitur, dan pemegang akta atau kreditur itu mempunyai hak menuntut kepada orang yang menandatangani akta itu. Tuntutan dapat berwujud uang atau cek, berwujud benda atau konsemen, dan dapat berwujud tuntutan atau counterparty. Yang kedua yaitu pembawa hak, yaitu hak untuk menuntut sesuatu kepada debitur surat berharga, yang berarti hak itu melekat pada akta surat berharga. Jika akta hilang, maka haknya pun hilang. Contohnya, uang kertas di bank hilang, maka tidak dapat meminta uang kertas baru dari Bank Indonesia. Yang ketiga yaitu mudah dijual belikan. Tujuan penerbitan surat berharga ini sebagai pemenuhan prestasi berupa pembayaran sejumlah uang. Yang selanjutnya yaitu yang nomor 5, cara menerbitkan surat berharga. Untuk menerbitkan suatu surat berharga, Anda memiliki dua cara. Pertama, Anda bisa langsung menerbitkannya secara langsung kepada pihak investor jangka panjang seperti pada lembaga keuangan. Pada umumnya, proses penerbitan langsung ini akan dilakukan oleh lembaga keuangan yang mempunyai kebutuhan tetap atas pinjaman dana yang nilainya cukup besar dan memilih menerbitkannya langsung agar lebih ekonomis dibandingkan dengan memanfaatkan suatu pialang investasi. Di Amerika, para pengusaha yang melakukan penerbitan surat berharga komersial secara langsung mampu menghemat hingga 3 basis poin per tahunnya, dan di luar Amerika, imbalan jasa pialang investasi ini akan jauh lebih murah. Kedua yaitu menerbitkan secara tidak langsung dengan menjualnya kepada pialang, dan pialang yang akan menjualnya ke pasar uang. Bursa perdagangan surat berharga yang komersial ini akan mengikut sertakan berbagai perusahaan pialang besar dan anak perusahaan bank, yang mana di antara banyak adalah pialang pada pasar keuangan Amerika Serikat.
Yang selanjutnya yaitu surat berharga sebagai surat legitimasi. Dalam hal ini, surat legitimasi diartikan sebagai bukti bagi para pemegang yang sah atau orang yang memiliki hak atas penagihan yang ada di dalamnya. Asas legitimasi digunakan untuk memperlancar peredaran surat berharga dalam lalu lintas pembayaran yang sesuai dengan fungsi penerbitan surat berharga. Berdasarkan KUHD, terdapat dua jenis surat legitimasi, yaitu pertama, legitimasi formil. Legitimasi formil adalah bukti bahwa surat berharga tersebut diklaim sebagai seorang yang memiliki hak atas tagihan di dalamnya. Karena jika pemegang surat berharga tersebut tidak mampu membuktikannya secara formil sesuai peraturan undang-undang, maka tidak bisa dikatakan sebagai pemilik surat berharga yang sah. Yang kedua yaitu legitimasi material. Legitimasi material adalah suatu bukti pemegang surat berharga yang sebenarnya kesimpulan dari adanya legitimasi ini adalah pemilik surat berharga secara sah adalah mereka yang memiliki hak tagih dengan tanpa mengesampingkan adanya nilai kebenaran material di dalamnya. Pihak debitur tidak memiliki kewajiban di dalam meneliti apakah pemegang surat berharga tersebut adalah benar-benar yang memiliki hak. Debitur hanya memiliki kewajiban dalam meneliti berbagai syarat yang terkandung di dalam surat berharga yang diberikan kepadanya saat diminta pembayaran. Undang-undang akan lebih mengutamakan legitimasi formal untuk bisa menjamin fungsi dan tujuan surat berharga. Selanjutnya yaitu jenis-jenis surat berharga. Jenis surat berharga berdasarkan KUHD. Wesel. Pengertian surat berharga jenis wesel ada surat berharga yang di dalamnya terdapat kata wesel dan memiliki kandungan perintah untuk melakukan pembayaran sesuai syarat yang sudah ditetapkan di dalam KUHD. Yang kedua yaitu cek. Pengertian surat berharga jenis cek adalah suatu surat yang di dalamnya terdapat kata cek dan dikeluarkan pada tanggal dan tempat tertentu serta memiliki perintah tanpa syarat dari pihak nasabah kepada bank untuk membayar sejumlah uang yang sudah tertulis di dalamnya atau kepada pihak pembawa cek tersebut. Yang selanjutnya yaitu surat sanggup atau promes. Pengertian surat berharga jenis surat sanggup adalah surat kontrak yang di dalamnya terdapat janji yang detail dari suatu pihak atau pembayar guna membayarkan sejumlah uangnya kepada pihak lain. Kewajiban ini bisa timbul karena adanya kewajiban pelunasan atas suatu utang. Surat sanggup ini memiliki jatuh tempo paling lama 1 tahun, sehingga dinilai sebagai salah satu instrumen investasi jangka pendek. Yang selanjutnya yaitu kwitansi dan promes atas tunjuk. Pengertian surat berharga jenis kwitansi dan promes atas tunjuk merupakan surat yang sudah diberikan tanggal dan juga dikeluarkan oleh sang penandatangan kepada orang lain untuk membayarkan sejumlah uang yang sebelumnya sudah ditentukan di dalamnya kepada penunjuk pada waktu yang sudah tertulis. Sifat yang terkandung di dalam promes atau tunjang adalah siapa saja yang memegang surat tersebut dan setiap saat menunjukkannya kepada yang bertanda tangan, maka dia akan mendapatkan hak pembayaran. Yang selanjutnya yaitu jenis surat berharga di luar KUHD. Yang pertama, biliet giro. Pengertian surat berharga jenis biliet giro adalah salah satu jenis surat pemerintah nasabah yang sebelumnya sudah diberikan standarisasi bentuk kepada bank penyimpanan dana untuk memindahbukukan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan ke rekening pihak yang namanya sudah tertulis di dalam biliet giro tersebut pada bank yang sama atau bank yang berbeda. Yang selanjutnya yaitu commercial paper. Pengertian surat berharga jenis commercial paper adalah salah satu instrumen untuk jangka pendek tanpa adanya jaminan yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan, bukan bank, lalu diperjualbelikan melalui bank atau suatu perusahaan efek dengan jangka waktu pendek dan sistem diskonto. Selanjutnya yaitu surat saham. Pengertian surat berharga jenis surat saham adalah surat berharga yang dijadikan sebagai bukti penyertaan modal dalam suatu perusahaan perseroan yang dibuktikan dengan surat saham sebagai suatu surat resmi yang di dalamnya berisi bahwa pemegang saham adalah orang atau badan hukum yang memiliki hak atau dividen
hak suara, dan hak lainnya. Yang selanjutnya yaitu obligasi. Pengertian surat berharga jenis obligasi adalah jenis sertifikat bukti utang yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau badan pemerintah sebagai pihak yang nantinya akan berhutang dan berjanji untuk membayarnya dengan bunga dan pokok utang dalam kurun waktu tertentu kepada pemilik obligasi. Yang selanjutnya yaitu delivery order. Pengertian surat berharga jenis delivery order adalah suatu bentuk dokumen yang memiliki fungsi sebagai surat pengantar atau suatu barang yang di dalamnya tercantum dan ditujukan kepada pembeli atau penerima yang sudah ditentukan oleh pembeli serta dilindungi hukum. Legalitas yang dibutuhkan di jalan raya mulai dari mereka keluar perusahaan hingga tiba di wilayah pembeli. Surat utang negara atau SUN. Pengertian surat berharga jenis surat utang negara adalah salah satu bentuk surat utang berharga negara yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah. Surat utang negara ini merupakan suatu surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah ataupun dalam valuta asing yang dijamin dengan suatu pembayaran bunga dan pokoknya oleh pemerintah negara sesuai dengan masa berlakunya surat tersebut. Baik, mungkin itu adalah sedikit pemahaman saya mengenai materi surat berharga ini. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.